Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar IPA, tema 3, subtema 1, kelas 5 SD untuk materi sistem pencernaan pada manusia. Sudah siap ya? Pastikan kalian menyimak video ini dengan baik ya. Oke, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan ke dalam tubuh, kemudian mengolahnya menjadi sari-sari makanan untuk dijadikan energi dan membuang sisa makanan yang tidak terserap oleh tubuh. Sistem pencernaan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh, sehingga makanan tersebut akan memiliki bentuk yang lebih sederhana atau lebih kecil sehingga dengan lebih mudah akan diserap oleh tubuh kita. Kemudian yang kedua, menyerap sari-sari makanan untuk diedarkan ke tubuh, sehingga tubuh bisa mengubah sari-sari makanan tersebut menjadi tenaga. Dan fungsi yang ketiga adalah membuang sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga sisa makanan tersebut tidak bersifat racun bagi tubuh kita. Pencernaan manusia melibatkan beberapa rangkaian proses, sehingga makanan tersebut bisa dijadikan sari-sari makanan dan diserap oleh tubuh. Nah, proses yang pertama adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Selanjutnya, mengunyah makanan di mulut dengan gigi. Dan kemudian menelan makanan melalui kerongkongan. Selanjutnya, terjadi proses pemecahan makanan menjadi molekul atau bentuk yang lebih sederhana di lambung. Dan selanjutnya terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Kemudian, proses pembusukan sisa-sisa makanan di usus besar. Dan yang terakhir adalah melibatkan proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Rangkaian proses pencernaan pada manusia melibatkan organ-organ pencernaan. Nah, apa saja ya organ pencernaan pada manusia? Yang pertama ada mulut, kemudian kerongkongan atau yang disebut juga dengan esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ-organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun dengan perbedaan fungsi tersebut akan membentuk suatu kesatuan sistem, sehingga pencernaan pada tubuh kita dapat berjalan dengan lancar, sehingga kita bisa menjadikan sari-sari makanan menjadi tenaga bagi kita. Oke, organ-organ pencernaan pada tubuh manusia memiliki fungsi yang berbeda. Nah, proses apa ya yang terjadi pada tiap organ pencernaan kita? Oke, apa saja ya fungsi dari mulut? Nah, di dalam mulut ada gigi, lidah, dan air ludah. Kita perhatikan pada gambar. Pada manusia memiliki 4 jenis gigi. Yang pertama ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, gigi geraham depan untuk menggilas dan mengunyah makanan, dan jenis yang keempat adalah gigi geraham belakang yang berfungsi untuk melumat dan menghancurkan makanan sampai lebih halus lagi. Selanjutnya ada juga lidah yang berfungsi untuk mengatur letak makanan dalam mulut, membolak-balikkan makanan, dan membantu untuk menelan makanan. Pada mulut kita terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara mekanik pada mulut kita dibantu dengan gigi. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis dibantu dengan enzim petealin yang terdapat pada air ludah kita. Nah, fungsi dari enzim petealin itu sendiri adalah untuk mengubah makanan karbohidrat menjadi gula. Pengalaman kita adalah ketika kita mengunyah makanan karbohidrat, misalnya nasi, lama-kelamaan nasi tersebut akan berubah menjadi manis. Selanjutnya, fungsi dari kerongkongan. Kita amati pada gambar melalui tanda panah tersebut.
Kerongkongan di sini berfungsi sebagai untuk jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan untuk menuju ke lambung. Organ selanjutnya adalah lambung. Nah, pada lambung berfungsi untuk proses pencernaan secara mekanis dengan otot lambung, sehingga makanan yang dicerna di lambung lama-kelamaan akan berubah menjadi bubur. Nah, pada gambar kita bisa melihat adanya 3 lapisan otot polos yang berfungsi untuk pencernaan secara mekanis pada lambung. Selain pencernaan secara mekanis, pada lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses pencernaan yang dibantu dengan enzim. Adapun enzim yang bekerja di lambung ada 3. Yang pertama, enzim pepsin yang berguna mengubah protein menjadi pepton, asam klorida untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan, dan yang ketiga ada enzim renin untuk menggumpalkan protein susu. Selanjutnya adalah organ usus halus. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari, kedua adalah cecenum atau usus kosong, dan yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan, di mana ketiga bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda berkaitan dengan usus halus itu sendiri. Nah, pada usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu dengan enzim. Enzim itu sendiri dihasilkan oleh pankreas dan di dinding usus 12 jari atau duodenum. Nah, adapun pencernaan secara kimiawi yang terjadi pada usus halus, terutama usus 12 jari atau duodenum, melibatkan 3 enzim. Yang pertama adalah lipase untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 2. Enzim amilase untuk mencerna karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Dan yang ketiga, tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino. Selanjutnya, pada usus halus juga terjadi peristiwa penyerapan sari-sari makanan, terutama pada bagian jejunum dan ileum. Sehingga bisa kita katakan bahwa fungsi usus halus itu ada 2. Yang pertama, pencernaan makanan secara kimiawi dengan enzim pada usus 12 jari dan penyerapan sari-sari makanan. Oke, setelah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus, maka sisa-sisa makanan yang tidak terserap akan menuju ke usus besar. Perhatikan gambar ya, pada usus besar memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian naik, mendatar, dan menurun. Fungsi usus besar sendiri adalah yang pertama, untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri yang ada pada usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Dan yang kedua adalah untuk mengatur kadar air atau menyerap kadar air yang berlebih pada sisa makanan tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah rektum dan anus. Perhatikan gambar ya untuk mengetahui letak rektum dan anus. Rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara feses sebelum feses dikeluarkan dari tubuh. Dan yang kedua adalah anus. Anus sebagai lubang pembuangan feses atau kotoran sisa pencernaan dari tubuh kita. Oke, kita sudah selesai belajar sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.